Divo kenapa nggak pakai kain daerah gitu kan? Ya. Kalau itu 2018 kalau ada seseorang senior lah nggak aku sebutin. Jadi nanti kalau kamu nanti bawa fashion show collab keluar mau bawa apa? Aku tuh sampai yang sekarang yang suka jadi pertanyaan orang-orang banyak tuh dari fashion show itu impact-nya apa sih Mbak gitu kan? Ya, kalau kamu jawab ditanya itu jawabnya apa? Jangan malu. Ya, kadang malu posting. Kalau namanya awal-awal ya wajar dong. Aku juga awal dulu nggak bagus-bagus amat gitu loh. Sampai sekarang masih belajar gitu kan. Kan namanya belajar kan sampai mati Mbak. Ya. Ada yang dia senior lebih baik, enggak, malah ada yang baru mulai itu lebih bagus ternyata. Kita kan namanya tes beda-beda. Jadi harus percaya diri aja sih sebenarnya itu yang penting. Makanya banyak-banyak belajar. Aku dulu tuh nggak tahu cari sponsor. Lihat ini kok bisa ini kok ada XX-nya kenapa ya? Ternyata ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga ini. Idolaku. Aduh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih. Hari ini, weekend ini, Nadina Salim bisa, nggak terbalik sih sebenarnya, bukan kita yang bersilaturahmi nih. Bintang tamunya yang datang nih, narasumbernya yang datang ke sini. Gitu, puasa ya guys. Dari Aldivo, Aldivo Indonesia, ya. Ada Indonesianya? Ada Indonesia. Iya, Aldivo Indonesia. Ntar kan Aldivo New York gitu kan. Amin. Ini keren itu langsung go international. Oh iya, ayo. Teman-teman yang udah tahu ini Aldivo, salah satu juga desainer di Palembang, brand UMKM yang ada di kota Palembang. Kita mau cerita-cerita dengan Aldivo ini. Yang sudah tahu silakan disimak. Mungkin ada hal-hal yang belum diketahui, gitu kan? Boleh garis bawahi. Boleh digaris bawahi untuk ditanya lebih lanjut, ya gitu. Kayak Divo, pertama mungkin seperti biasa kenalan dulu gitu ya. Divo ini namanya sendiri atau gimana gitu, coba diperkenalkan. Good afternoon, ini maghrib ya puasa. Nama saya perkenalkan, nama saya Divo Agustiludo. Divo Agustiludo. Saya creative director dari brand Aldivo Indonesia. Buka Instagram saya ada tuh gitu. Ya, emang Divo, memang namanya ada Divonya ya. Berkecimpung di dunia fashion ini dari awal, mulai dari hobi awalnya. Udah hampir sejalan dari 2016 sampai sekarang tuh 10 tahun. Lumayan, iya. Nah, gitu 10 tahun. Jadi sudah nggak terasa gitu kan dari awal cuman have fun aja, hobi bikin sendiri gitu kan, runway yang ala-ala tapi yang berarti kita fashion show pertama di Palembang Fashion Week. Iya, Palembang Fashion Week itu yang the first time 2017 aku fashion show Mbak. Itu pun ya mencoba-coba karena ada teman aku bilang, Divo kalau kamu tuh nggak show, kamu bukan desainer, kamu cuman tukang jual baju gitu. Beda sama desainer. Karena pameran karya istilahnya. Iya, gitu nge-branding gitu kan. Jadi aku yang masa iya? Oh iya, oke, baik gitu kan. Awalnya di situ lama-lama belajar lihat orang kayak gini, collab seperti ini, cari sponsor seperti ini. Jadi lama-lama sekarang ya mengalir aja gitu loh. Dan sampai sekarang masih Aldivo-nya masih. Nggak sampai yang kayak ngoyo banget gitu, nggak juga kan? Karena aku sambil kerja, jadi ya. Jadi kaki dua ini. Ya kaki dua. Maybe someday fokus insya Allah gitu lah ya. Udah mulai menuju ke sana. Cuman lebih ke nabung dulu aja yang banyak, jangan nanggung gitu kan ya. Pokoknya intinya kalau dia tiba-tiba pensiun kan udah punya ini pegangan. Tiba-tiba ke Padini kan masih ini mungkin intinya aku struggle sama bisnisnya aku sekarang. Cuman karena untuk aku prepare dari muda, kenapa struggle? Karena kalau kita udah pensiun umur 55 baru mau mulai tuh rasanya tuh late banget dari segi pemikiran, dari segi tenaga juga ya, umurnya bisa bohong gitu kan. Gimana, tapi kalau kita before kita Padini tapi itu dalam perjalanan ini ya kan kita masih bisa kencang, bisa naik turun, bisa struggle gitu lah Mbak ya. Jadi muter otak, muter dananya masih bisa lah nyari kan masih muda gitu kan. Tapi memang kan kamu kan memang udah pekerja BUMN ya. Terus memang sengaja pengen punya usaha itu karena untuk persiapan nanti masa depan. Tadinya itu untuk lucu-lucuan aja, untuk hobi ya. Tapi pas dipikir tahun berjalan, di tahun 10 kayak untuk future juga deh. Dan ingin lebih besar lagi gitu kan, bukan hanya custom made by custom aja, bukan
bukan karena event atau apa itu aja. Pengen yang lebih yang ya kalau bisnis tuh bisnisnya tetap di bisnis fashion, cuman bisa orang menikmati dari kalangan menengah sampai ke atas dengan kualitas yang sama gitu kan ya. Makanya kalau wastra aja kan tergantung kan wastranya. Kalau sekarang gitu kan ya, kan wastra rata tuh agak pricing ya Mbak ya. Beda sama pengen tuh bikin yang ready to wear yang benar-benar kayak jaket, tapi ada wastranya, kaos juga gitu. Jadi lebih dari bawah ke atas gitu loh. Lah itu tapi core-nya Aldivo sendiri memang di awal udah baju-baju office wear gitu. Ya, office wear juga bikin, ready to wear juga bikin untuk kemeja-kemeja etnik gitu kan. Ini juga udah belajar kayak bikin seragam-seragam misalnya kayak sport kayak olahraga pedal kemarin aku bikin gitu mulai. Karena kan orang sekarang tuh lebih banyak walaupun kita cari kalau custom set itu kan orang tuh kan pricing yang orang tertentu kan, tapi kalau itu kan sekali banyak lumayan gitu kan walaupun nggak terlalu banyak cuman ada terus. Oke, dilanjutin lagi gimana core-nya dari Aldivo ini pas di awal tuh apa gitu kan? Pas di awal aku tuh sebenarnya pakai kain, cuman bukan kain daerah. Awal ada belum ngangkat wastra? Awal belum ngangkat wastra. Aku suka kain dari Thailand karena teksturnya lebih bagus ya dan lucu-lucu. Jadi aku tuh lebih kemarin tuh yang lebih ke kain daerah tuh yang kayak kelurik, kayak masih ada daerah dari Jawanya, Sumatera belum pernah ngangkat, cuma jarang sih, kecuali cuman only kayak listnya aja gitu, belum full dan memang awal belum mengerti Mbak gitu, cuman bikin baju aja sesuai dengan DNA-nya aku, sesuai dengan memang keinginan kita gitu kan. Tema yang pengen kamu angkat aja gitu kan. Nah makanya sering waktu tuh ada senior bilang gitu kenapa nggak pakai kain daerah gitu kan. Kalau tuh 2018 kalau ada seorang senior lah nggak aku sebutin. Jadi nanti kalau kamu nanti bawa fashion show collab keluar mau bawa apa? Aku tuh sampai yang gitu baru kan terdetak gitu kan. Baru yang kenapa saya tidak menyadari dari dulu? Aku tuh waktu berjalan itu namanya learning by doing gitu kan namanya gitu kan. Makanya yang oh iya ya gitu kan, dari situ aku belajar sama beliau juga. Aku terima kasih dianterin ke ngerajinnya, ke tempat bikin kainnya, bagaimana prosesnya. Memang benar diajari, disitulah mulai aku belajar bikin branding itu. Aku tuh di kain tuh ada cap Aldivo sendiri lah, pokoknya banyak create gitu loh, sampai aku bosan gitu kan. Iya kan bosan, akhirnya bikin kain sendiri tuh kecuali by order aku bosan gitu loh Mbak. Jadi yang itu aja, ngerti kan, misalnya jumputan ternyata kan Palembang tuh wastra Palembang tuh banyak sekali gitu kan. Dan baru 2 tahun ini aku mengenal batik Palembang tuh ternyata bukan punya Palembang bukan ada cuman aja jepri ya gitu kan ya. Batikannya kan jepri. Selain blongket itu kan ada ternyata batiknya. Terus juga aku lihat batik Palembang tuh yang agak kurang lah, cuma ternyata karena aku pernah buat batik di Jambi tahun 2018 tuh kan aku pernah bikin batik Jambi Mbak sama Pertamina gitu kan ya. Di situ aku belajar itu semua pengrajin batik itu dari orang-orang yang pemakai narkoba itu dari Danau Sipin Jajaran gitu kan. Di situ memang orang pemakai di situ pengrajin itu dilatih. Pertamina tuh memang yang prosesnya luar biasa, rumah batik yang berkebakaran, kemalingan, yang namanya lingkungan seperti itu ya Mbak. Orang daerah pemakai narkoba nomor 4 terbesar di Indonesia saat itu. Jadi tantangannya luar biasa gitu kan. Jadi kamu disuruh mengajarin mereka. Kebenaran itu teman Ibu coba tadinya tuh kok yang dik bisa gitu kan. Ternyata tuh mereka tuh ada yang excited juga gitu kan. Ternyata yang drama segala macam banyak sekali, so many drama gitu kan ya. Namanya orang itu gimana ada error gitu kan ya. Tapi ada yang waras gitu kan Mbak, pakai. Sampai sekarang tuh alhamdulillah setelah 5 tahun aku putus kontrak Mbak, karena ada kontrak sama Pertamina juga, karena sama Pertamina putus dan mereka harus jalan sendiri, udah didanain segala macam, difasilitasi, ditrain segala macam, aku pun putus. Nah kemarin akhir tahun kemarin kalau nggak salah aku komunikasi, ternyata alhamdulillah masih berjalan rumah batik itu. Jadi aku yang benar-benar yang speechless aja gitu setelah aku tinggalkan corona itu 5 tahun yang lalu yang masih ya gitu. Jadi mereka tuh harus bisa struggle sendiri Mbak, dan mereka fokus jual kain ke dinas UMKM-nya. Jadi ngajarin mereka untuk merancang motif batik. Aku lebih ke kemarin tuh bukan itu, lebih ke polanya ini gimana, terus ininya tuh bagusnya seperti apa, terus lebih ke warna, terus sama taste kain gitu kan. Aku ini mentor aku juga loh. Jadi aku tahu jadi kain-kain bagus seperti apa. Jadi itu belajar Mbak aku dari situ. Jadi makanya tuh alhamdulillah sekarang udah lancar. Makanya kemarin
tahun 2025 tuh aku bikin batik pagar alam namanya batik kecubung pagar alam. Nah, di situ yang aku lihat ternyata Palembang tuh batiknya bukan Palembang bagus-bagus. Iya. Nah, kemarin pengrajin batik di Sumatera Selatan itu ya nggak sebanyak kayak Jawa, cuma ada gitu ada, kan. Dan kayak inspirasi, kayak motif gitu. Jadi aku yang bikinlah kemarin batik kecubung yang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dia sama Yuliza juga, beliau dulu PJ Wali Kota Pagar Alam yang gandeng aku sampai sekarang tuh masih berjalan gitu loh. Boleh lah circle-nya Divo itu tuh ya ibu pejabat. Ya begitulah ya. Nggak pejabat juga sih Mbak. Makanya teras apa nih? Makanya juga aku ya banyak juga diminta tolong batik juga oke gitu kan. Terus juga kemarin pernah di Sperindak tahun kemarin untuk bikin batik kecubung itu 2024. Yang tahun kemarin aku mengajar di Bintek, jadi mengajar bagaimana bikin batik gitu. Jadi untuk dari Mbak Nadine juga pernah ngajarin, jadi dari kainnya yang kayak kain lap itu, jadi aku ini kok kainnya kasar banget. Aku tuh sekarang tuh gitu ya? Jadi kalau sudah tahu, kalau lihat mata aja kalau kain itu nggak bagus sudah ketahuan, karena pewarnaannya tuh beda. Ya, dan juga kalau kain kalau dilus itu kan enak gitu loh. Nah itu kasar, dan itu tuh benar-benar kalau sekali dicuci tuh pasti pias gitu loh Mbak. Makanya aku kemarin tuh ya ngajar itu sih gitu kan, makanya sedikit banyak tahu tentang batik gitu loh. Makanya sekarang tuh aku pengen ngembangin, nanti adalah beberapa di Indonesia Fashion Week tahun 2026 ini aku mau bawa batik dari daerah jauh, cuma nanti surprise lah gitu. Terus pengalaman kan kamu kan sudah ikut juga tuh Fashion Week yang antara lokal dan sudah di nasional juga di Jakarta kan, dengan sponsor gitu. Tapi yang mau kita lihat itu gimana sih cara kamu, sama nggak sih kita yang dari daerah ini membangun brand ke nasional kayak gitu? Kan punya, pasti kan kalau udah ikut Fashion Week di Jakarta ada dong teman-teman daerah yang juga ikut fashion show pada itu. Ya, terus banyak suka tukar pengalaman nggak? Terus bagaimana membangun, kita kan brand daerah gitu ke Jakarta, ke nasional, itu tuh sama nggak sih susahnya gitu? Sebenarnya kalau daerah tuh Mbak lebih susah, karena apa? Susah cari sponsornya Mbak. Iya kan, sama berarti ya. Kalau di Jakarta tuh kan banyak exposure-nya banyak, terus juga mereka tuh lebih variatif ya gitu kan, jadi lebih makanya beda nggak antara Jawa sama kita kan Sumatera ya, terus sama Jawa, kayaknya Jawa tuh aksesnya mudah ya, kalau kita kan ngeliatnya kayak gitu ya. Menurut mereka sama nggak gitu, atau nggak tahu sih, mungkin lucknya masing-masing ya kebetulan. Jadi kalau aku memang dari Jakarta semua memang Mbak, nggak ada sponsor yang mereka sendiri, yang teman-teman yang dari daerah itu ada dari itu mereka mungkin sama-sama di Krenasda kali Mbak ya, jadi mungkin tapi rata-rata kalau di Jakarta memang yang sudah punya nama gitu loh Mbak, memang brandnya sudah terkenal gitu loh, kebanyakan seperti itu. Terus mereka ngelihat kita yang dari daerah itu gimana? Dari daerah itu ya, adakah sebelah mata kan? Gitu? Kayaknya enggak juga sih, karena mereka tuh lihat kain kita kok lucu gitu kan, unik. Makanya aku tuh bagus ya responnya ya. Kadang kan kita kan suka apa ya, ada nggak pede loh, iya insecure pasti, gitu loh. Karena tapi karena kita punya ciri khas sendiri, why gitu loh. Kainnya sama aja gitu kan. Toh desainer yang sudah senior aja yang sudah terkenal namanya pakai kain daerah juga gitu loh Mbak. Ilmunya gitu. Sama ya. Sama gitu kan, tinggal lakinya aja karena kita tinggal di Palembang. Di daerah ya beda sama yang tinggal di Jakarta, kan aksesnya lebih mudah tuh Mbak. Terus juga kalau Jakarta mungkin sponsor tuh mencari gitu desainer, jadi jadi mengenai namanya enak. Kalau kita di daerah kan kita yang nyari sponsor, dan mungkin mereka mikir ntar penjualannya seperti apa, terus juga exposure-nya apa gitu, terus juga yang feedbacknya apa. Tapi kalau di Jakarta kan enak tuh, jualnya jebret gitu kan, tidak mesti ke pemerintahan saja, bisa ke dari pengusaha bisnis segala macam masuk kan di Jakarta kumpul tuh. Nah kalau di Palembang ini kan orang tertentu gitu loh gitu, apalagi sekarang tuh kan ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik saja. Sekarang yang suka jadi pertanyaan orang-orang banyak tuh, dari fashion show itu impactnya apa sih Mbak gitu kan? Ya, kalau kamu ditanya itu jawabnya apa? Impactnya kalau misalnya aku fashion show itu apa sih? Aku yang nge-branding mahal. Ya itu. Karena apalagi di event besar ya, nge-branding itu mahal, dan memang wajar sih gitu kan, kayak aku bawa dari daerah tiba-tiba ke event besar, tiba-tiba kain itu yang
dikenal orang yang Iya. nggak tahu jadi tahu. Kadang-kadang gitu kan loh. jangan salah, maksudnya tuh teman-teman kan yang nanya ke kita kan misalnya impactnya apa sih gitu kan. Mungkin dalam pikiran mereka tuh udah habis uang banyak terus jualannya balik nggak kayak gitu Iya ya. benar. Terus kalau di kamu berarti nggak sampai pikir gitu ya, bener-bener pure ini memang untuk promosi, jangan mikirin Iya. langsung Iya. returnnya langsung Nah dapet. itu makanya teman-teman di sana Palembang tuh banyak yang mikir itu kok balik untung nggak, itu nggak ya, makanya pintu-pintu kita cari sponsor ya, makanya kita harus memang punya portofolio kayak kita Nah, emang melamar portofolio. kerja gitu loh. Jadi memang benar-benar aku tuh memang bikin proposal aku tuh memang bercerita tentang siapa aku, tujuan aku tuh apa, visi dan misinya apa. Ya memang gitu benar. loh. Kadang ada yang nggak ngerti kita di bidang desain itu visual kan. Jadi memang kita itu memang harus banyak ngumpulin portofolio. Kita tuh sudah bikin apa sih? Kita tuh udah memamerkan karya kita itu di mana gitu kan. Dan memang seperti ada gaya senimannya juga, karena kan kalau senimannya itu pokoknya saya sudah mengeluarkan ekspresi saya. Nah, Orang suka beli, ya kalau nggak suka ya udah skip aja, banyak yang lain gitu kan. Kita mau pameran sendiri kalau ada uangnya monggo, kalau ada yang mau sponsorin lebih baik gitu kan, ya, alhamdulillah gitu. Tapi mungkin banyak beberapa orang mungkin yang masih berpikir ini harus dagang kayak gitu kan, mindsetnya harus balik. karena kalau kita cari sponsor pun kita harus ya kayak bikin CV yang bagus. Itu mungkin dari desain-desain tuh males untuk presentasi Zoom. Pokoknya ini karya aku nih, pokoknya ini pokoknya nggak bisa, karena kalau namanya dari perusahaan itu kan dia butuhnya namanya administrasi mbak ya. Aku pun di kemarin CV itu penting ya, CV-nya desainer itu penting. Bikin kayak karya ilmiah mbak, jadi aku harus ini tujuannya apa, terus exposure-nya apa, jadi kita benar-benar kayak bikin laporan ke mereka. Iya, kita bikin CV itu mungkin untuk teman-teman juga yang sudah menjalankan usaha di bidang fashion, terus mau naik kelas lagi, bikin CV itu perlu untuk kita orang desain ini. Jadi kita tuh siapa, terus kemudian visi kita tuh apa, terus karya kita tuh sudah apa aja sih gitu kan. Jangan lupa didokumentasi, ditaruh di dalam CV-nya itu, terus udah prestasinya apa, misalnya itu udah pameran kemana ya kan. Nah bisa ngumpulin CV itu kan ya karena kita mau ikut pameran, mau cari sponsor untuk berangkat. Cari sponsor kemanapun pasti orang minta CV ya, apalagi perusahaan besar, apalagi BUMN itu kan ribet banget gitu kan, kayak kita minta kayak skripsi mbak, ini belum administrasinya gitu kan, yang ribet PKP contoh produknya gitu iya kan. benar, terus juga setelah itu oke gitu kan, terus kalau sudah disetujuin pun saran itu PKP lah, apa inilah, apa lu, jadi administrasi memang gak ribet karena kalau di perusahaan itu kan pasti mereka tuh ada audit ya, temuan gitu kan. Nah kita kan sponsor yang putus gitu kan, gitu. Makanya mereka tuh mau lengkap di awal, setelah awal semua tuh lengkap baru mereka oke gitu loh mbak. Dan itu pun sponsor agak memang ya kita memang harus ya, karena aku pekerja BUMN itu mungkin itulah kali ya, jadi aku mengerti gitu loh. Kalau misalnya aku only top desainer tuh yang tidak mengerti gitu, jadi ribet banget sih. Tapi nggak bisa ngetik begini gimana gitu ya. Tapi nggak bisa, memang itu pertanggungjawaban mereka. Kayaknya kita harus bikin kelas kayak gitu dah. Iya benar, karena itu untuk pertanggungjawaban mereka nanti sama perusahaan, karena namanya audit itu kan tiap tahun diaudit tuh. Ini dan ini buat apa, ini ekspornya apa, ini. Tapi kalau ada dokumentasinya, ada buktinya, ada invoice segala macam, pernah transfer ini. Misalnya buka tabungan di BNI, kita terus transfer ke BNI-nya, sama desainernya, terus juga invoice segala macam lengkap. Jadi nggak jadi temuan mbak, memang benar dananya yang benar. Sekarang suka kadang-kadang tiba-tiba BUMN itu juga udah lewat nih. Tahu-tahu mungkin beberapa bulan ke depannya lagi dia tanya, Mbak masih ada nggak invoice yang kemarin? Ayo, kalau nyimpennya nggak beres, bingung deh tuh kelabakan. Iya benar, kan? Makanya di awal tuh pun aku selalu setelah tuh Mbak ada lagi nggak? Tapi mereka biasanya kalau itu jarang mbak, kalau nggak semua. Nah tinggal nunggu pembayaran aja mereka tuh, yang habis itu dari situ nggak lama sih, berapa hari dari situ baru gitu kan. Tapi ketika pemberkasan itu yang memang long time banget gitu loh mbak, karena ini dan ini misalnya Mas Dipo bikin dulu dong, ini cerita seperti apa Mas Dipo, sampelnya apa ini dong, terus ceritain dong, terus Mas Dipo pokoknya gitu harus yang di awal. Harus ada narasinya, ini itu kan harus dibuat. Aku pernah bekerja sama beberapa BUMN
yang minta ada yang simple, ada yang ribet, ada yang so-so. Jadi beda-beda perusahaan beda. Gitu. Ada yang ngasih sponsornya di awal, ada yang ngasih sponsornya itu yang susah tuh setelah acara gitu. Karena dia mau minta dokumentasi acaranya gitu loh. Baru uangnya dapat. Itu pun nunggu berapa bulan. Memang benar-benar ada, makanya aku sudah melewati semua fase tuh. Oh, ada yang ini. Jadi aku sudah tahu kalau ini enggak deh kayaknya gitu karena kalau ribet gitu Mbak. Karena kita juga kan kadang-kadang kita semuanya dulu di awal tuh kan kadang-kadang boncos juga Mbak ya gitu kan. Ya, memang harus save di depan dulu kan, kita harus save di depan. Tapi aku ada beberapa sponsor alhamdulillah itu kan ada yang di awal dulu mereka dengan yang berapa nih yang kita minta, terus budget mereka masuk kemana gitu-gitu. Jadi oke nggak deal kalau disetujuin yang sekian gitu-gitu kan. Kalau nggak itu oke, proses gitu loh Mbak. Kalau nggak oke, ya udah gitu kan itu. Walaupun itu dengan tempat kamu bekerja itu tetap bikin kayak gitu ya? Tetap dong. Karena kasih ke pusat ya. Karena itu kan butuh ini Mbak, butuh fisik gitu kan. Aku pun ngirim fisik tuh ngirimnya sesuai standar, nggak bisa. Karena ada standar nanti kalau misalnya lagi audit ini kurang-kurang, kenapa kamaran dikasih gitu loh, nggak boleh gitu loh Mbak gitu. Emang kadang-kadang yang beberapa desainer teman kita yang Palembang ini memang udah lumayan berumur ya, jadi memang dan mereka mungkin untuk mendelegasikan urusan surat menyurat pemberkasan itu nggak tahu siapa. Iya. Tapi simpan aja sih di PDF, di kan di email bisa gitu kan. Aku sih di situ Google Drive gitu kan. Karena itu perlu sih, menurut aku perlu banget Mbak. Karena orang tuh bisa minta, dia pun bisa minta CV yang untuk proposal sama company profile itu beda. Iya. Ya CV Divo-nya sendiri sama company profile beda, sama untuk minta proposal itu beda, sama unsur penawaran itu beda. Ternyata tuh aku banyak belajar dari situ karena setiap perusahaan, apalagi kalau misalnya pemerintahan itu minta yang seperti ini gitu loh Mbak. Ya ada formatnya. Formatnya. Jadi kalau kita sudah punya itu semua data-data itu tinggal pindahin aja gitu loh Mbak. Ya, itu apa namanya? Ini perlu dicatat di garis bawahi bagaimana membuat satu proposal sponsorship. Iya, ya nggak, itu jago nih. Aku sebenarnya dibantu juga sama orang teman aku juga bayar sih. Orang digital visual tuh Mbak. Jadi benar-benar memang untuk layout presentasi. Iya, harus dong karena aku juga nggak sepintar itulah ya. Cuman disusun sama yang bagus. Terus CV pas proposal tuh biar nggak kaku-kaku banget kan. Karena proposal tuh minta bantuan kalau kita proposal tuh kita harus bercerita walaupun di situ ada CV kita tentang pengalaman kita, tapi ada itu kita cuman bercerita tuh bisnis saya apa, dan kita tuh harus tahu kita gitu kan, nanti mereka nyusun gitu loh. Makanya tuh yang tapi proposal aku hampir setiap tahun, nggak setiap tahun banget tuh upgrade Mbak. Ya terus jadi beda layout ini lagi beda lagi gitu. Jadi gimana karena nanti proposal yang indah yang di mata tuh memang akan dengan wajar dong dengan kita minta dana sekian, masa ecek-ecek gitu kan, nggak mungkin kan lah ya gitu. Cuma walaupun aku udah punya nama ini nggak bisa, walaupun gimana pun harus dengan prosedur gitu loh. Gitu. Kadang-kadang kan orang kayak kalau mungkin saya bisa analogikan kayak di tampilan media sosial. Iya benar. Nah, kadang-kadang kan kita, kalau saya juga suka kasih masukan sama teman-teman gitu kan, karena kan kita misalnya mau ikut kompetisi nih, seleksi kurasi gitu, nama usaha. Anggaplah kamu punya NPWP, punya NIB, punya dan sebagainya. Ketika masuk di media sosial, postingan kamu nggak konsisten atau nggak cakep gitu kan, pas postingan terakhir bulan lalu misalnya gitu, dia orang jualannya gimana gitu kan. Nah jadi saya suka kasih masukan, kan yang mengkurasi kita itu bukan orang Palembang loh, kadang-kadang orang pusat nih, orang Jakarta. Manalah dia tahu kita itu, kalau mereka nggak lihat dari media sosialnya, citra media sosial, branding kita di media sosial itulah yang kita konsisten, yang di foto itu juga bagus gambarnya dan nggak ada maksudnya tuh enak dipandang yang tadi dibilang, benar-benar visual. Nah itu penting, makanya kita lulus seleksi pemberkasan udah, produknya ada kelihatan, nah kita lulus gitu kan. Sayang kalau udah punya ininya, berkasnya NIB ada, udah bikin, tiba di portofolionya, di media sosialnya, apa yang mau dilihat gitu kan.
Instagram masih sepi kayak gitu kan. Benar. Padahal misalnya udah jahitannya udah kemana-mana sebenarnya. Tapi di medsos pun tuh CV kita itu yang kan sekarang udah bisa pakai AI gitu-gitu kan Iya, bisa. itu ya. Gitu kan. Karena memang tampilan nomor satu ya, Iya, Mbak, ya, kadang walaupun teman-teman tuh, bagus. iya belum sempat difoto. Ya foto harusnya foto. sebelum diambil itu jangan langsung direpot. Mbak, udah jadi. Foto Iya. dulu, sisain 1 hari buat moto, baru telepon Benar. orangnya gitu kan. Benar. Makanya kalau namanya media sosial itu ada CV-nya kita ya. Iya. Gitu. Jadi CV itu banyak dari medsos juga. Tapi yang pribadi pun kita harus punya itu kan itu masih Ya. important. Karena kalau medsos saja nggak bisa untuk memberkasan nggak Siapa bisa. ini desainernya ini Iya. gitu kan. Terus juga untuk memberkasan pun nggak bisa. Cuman kan ada yang udah di mana aja gitu kan. Terus Iya. juga bercerita tentang diri kamu. Kalau itu kan cuma only visual ya Mbak ya. Tapi kalau bikin CV itu benar-benar memang touch-nya memang di kita banget, personality kita banget di situ semua. Oh ini. Oh orang ini cocok nggak sih kita kasih sponsorship gitu loh Mbak. Amanah nggak kira-kira? Bener gitu lah gitu. Di situ kita lihat kan itu nggak segampang itu gitu kan karena kalau sponsor itu kan acaranya mungkin setahun before ya. Iya. Biasa itu kan Oh, iya. udah mulai kita karena Anggaran ke depan biasanya. makanya itu kan karena bikin baju kan mendadak terus juga mereka ada anggaran enggak gitu dan juga dari biasanya dari kalau acara besar tuh kan mereka udah open setahun sebelumnya Mbak. Jadi udah prepare. Jadi jangan deket-deket, kalau deket-deket udah tutup semua Ya. gitu. Abis bisa kalau mau show slotnya abis gitu. Ya. Kayak misalnya mau ada pameran misalnya gitu kan, kayak kita juga misalnya Nadina Salim mau pameran tuh minta sponsornya memang eventnya itu udah keluar infonya beberapa bulan sebelumnya pasti. Terus kita minta sponsornya paling cepet itu 1,5 bulan sebelum gitu. Benar. Kasih ini Aku pun sponsor. setahun misalnya show-nya bulan ini kan mau bulan apa nih Agustus ini awal apa Juli akhir dari sekarang sih Mbak sebenarnya tuh Iya. itu Oktober dari sekarang karena kan pricing dan harganya nggak murah gitu kan. Aku aja dia yang ikut Indonesia Fashion Week sama perusahaan aku tuh dari tahun kemarin udah daftar gitu karena takutnya nanti hari yang kita mau terus juga slotnya penuh segala macam nggak bisa lagi Mbak karena kan kalau orang udah panjar udah bayar segala macam kan nggak bisa disingkirin gitu loh. Harapanmu apa sih kalau ikut di Fashion Week yang di Jakarta? Di Fashion Week tuh kita tuh lebih bekerja sama Relasinya lebih banyak lagi. bekerja sama orang profesional. Kadang di daerah sama di yang profesional tuh beda Mbak. Yang profesional itu maksudnya yang penyelenggaranya atau memang semuanya penyelenggaranya, desainer-desainernya? mereka tuh tepat waktu, profesional gitu kan. Dan kita tuh sedang kerja sama mereka tuh nggak tegas gitu loh, nggak bermengi-mengi bertele-tele gitu kan, nggak bisa dinego. Jadi ada durasi sebelumnya. Jadi kita tuh benar-benar yang sudah sesuai dengan standar lah ya. rundown-nya. Iya, terus juga di situ kita tuh disiplin, tidak boleh seenaknya. Event kita siapa nggak bisa gitu. Kalau yang event besar banget kan, karena mereka juga ya lu siapa gitu. Di situ yang semua itu bisa tuh semua itu sama, nggak ada yang spesial. Kalau yang di event besar, iya. Kalau lu udah siapa? Ya kalau yang udah 50 tahun ke atas enggak sih, kalau kecuali lu bayar lebih boleh lah ya. Terus mungkin namanya bener kata Mbak sudah senior banget mungkin bisa ngedongkrak nama event itu mungkin bisa gitu kan. Kalau yang walaupun gimana pun nggak bisa, harus standar. Karena kan ikut untuk Fashion Week Jakarta itu kan pasti kurasinya lumayan ketat ya. Ketika kita udah show itu kan sama orang profesional, model yang profesional, jadi semua itu kita tuh nggak tinggal siap baju harus aja. siap. Pokoknya kitanya juga yang dari daerah ini juga harus siap ketika nyampe di sana, ikut Fashion Week-nya di sana, ada ritme bekerja yang di sana itu yang harus kita ikutin loh. Misalnya misal kita ini siang kita jam 1, jam 6, jam setengah 6 pagi, jam 5 tuh mereka tuh udah GR. Iya Mbak, jadi benar-benar yang kita nggak bisa yang kita gimana kita nggak bisa merasa diri kita spesial, jadi sama aja. Kalau di daerah ini kan rata-rata yang aku udah sendiri enggak. Kita waktu Nadina Salim waktu kita ikut fashion show yang di Hong Kong itu, mereka kan GR malam sebelumnya. Itu nggak ada itu selesai GR jam setengah 12 malam. Kaget juga saya. Jam setengah 10 udah beres. Udah GR udah selesai. Semua orang harus udah keluar dari ruangan. Kemarin tuh nggak ada. Kalau ikut pengalaman aku di Fashion Week 5 tahun ini. Tapi mungkin karena bukan mall memang acaranya. Itu bukan mall juga Mbak, GCC kan. Jadi cuman setengah jam selesai gitu loh. Nggak menyi-menyi GR itu
blok 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 blok, blok, selesai gitu loh. Iya. Jadi yang enggak yang ini enggak. Jadi misalnya di 9 slot nih. 1 sama 4 sama itunya, 2 sama 5 sama itunya. Jadi mereka nggak ribet gitu. Iya. Lagunya ini nih sama medianya sama yang lagunya itu udah dari mau lagu apa Mas Ibu nanti kalau itu ditambahin dan lebih bagus gitu. Jadi jadi apa yang kita mereka inginkan kasih masukan. dan itu tidak bisa harus no copyright kan nanti mau Oh, tayang iya, gitu. iya, iya. Nah misalnya ada tuh copyright tuh nanti sama itu pinternya mereka itu bisa ada yang lagunya ada yang disenyapkan sedikit diberikan sampai nggak copyright. Jadi Tapi kita kan sama kalau di sana kita yang mutusin mau lagu apa kan? kita Ya, jadi harusnya memang desainer nah, yang bisa, dan mereka karena tuh moodnya yang mau kita sampaikan kan itu. misalnya nih kalau misalnya mereka kita apa stuck itu kan dikasih referensi Ya, kasih oh informasi, iya, "Oh, iya, iya. aku pengen lagu ini bisa nggak?" Oke bentar kita dulu, oh bisa gitu. Jadi ternyata kan itu kan lagu kayak kemarin tuh aku pakai lagunya Anxiety kan, kalau misalnya itu kan copyright itu kan masih kan baru Oh, iya, kan, iya, iya. tapi ada kata-kata yang mereka senyapkan gitu yang aku dengar, oh gitu. Jadi Iya. yang kata-kata yang itu disenyapkan ada yang mungkin kata-kata tidak pantas Inggrisnya, jadi ada jadi tidak copyright gitu loh Mbak. Gitu. Jadi komposer itu benar-benar rapi ada. Nah kalau yang kalau aku di daerah ini tidak ada yang seperti itu Mbak gitu. Jadi kita yang agak belum nyampe ke situ. miss ininya miss. Iya. Jadi yang makanya aku seneng Sudah lebih teratur. iya udah karena aku seneng lebih- show di Jakarta karena mereka lebih profesional. Kita duduk manis aja udah tahu gitu kan. Jadi duduk aja kita coba bawa baju aja terus kan terus modelnya juga nggak yang udah tahu kadang sini Kak Divo aku pakai sendiri gitu cecep Iya. oh udah bisa udah tahu ya Iya. udah gitu. Jadi Kamu nggak bawa asisten kan? Cuman badanmu sendiri. Maksudnya Aku cuma bawa baju. Karena aku bawa asisten Mbak, aku tetap hire stylist di Jakarta. Orang Jakarta ada aku, ada teman baik aku juga sekarang. yang memang udah kerja sama. Udah kerja sama. Jadi nggak ribet karena kalau dari sini tuh Yang bantu gantiin baju? ya ada aku ada dan mereka tuh sudah Bukan disediain sama panitia? disediain sama pentaser, cuman aku bawa pribadi juga. Untuk make sure biasanya aku tuh untuk bisa baju-baju sebelum itu dilihat dulu gitu kan ini kemana-mana siapa pakai gitu. Jadi lebih enak kalau orang-orang di sana tuh lebih jauh tuh lebih profesional dan lebih nggak ribet ya. Iya karena yang setahu aku juga waktu kami dulu sekolah desain di Jakarta mahasiswa desain nih yang jadi Iya, benar-benar. Ya, diikutkan. Jadi kayak misalnya kalau di Palembang tuh misalnya kayak adik kita ada Fashion Week kan, misalnya kayak dulu kan ada Fashion Week Palembang kan. Itu adik-adik yang SMK busana misalnya gitu. Mereka yang diajak untuk jadi kan toh mereka juga ngerti kan gimana mentulin atau gimana gitu. Mereka datang mulai dari GR, mereka ngelihat bajunya kayak apa yang bakalan mereka pasangin nanti ke modelnya nanti siapa. Jadi mereka udah standby-nya itu ya di situ. Jadi desainer itu nggak perlu bawa yang bantuin ganti baju terlalu banyak. Atau desainer yang karena gitu. Kalau di pusat itu Mbak harus pakai name tag. Jadi kalau asisten tuh dibatasi cuma maksimal tuh 2, nggak lebih karena kalau nggak bisa masuk aksesnya Mbak. Itu kartu kalau yang ke backstage gitu kan. Makanya kan udah ada asal banyak tuh kan yang yang dari tata UNJ, Telkom gitu kan. Mahasiswa desainnya makanya nggak bisa asal-asalan. Jadi asisten nggak perlu banyak. Jadi yang aku akhirnya memang udah biasa dan memang bisa saset udah bisa enak gitu loh. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Ini jadinya dapat banyak info tentang gimana sih cara fashion show di luar Palembang sendiri. Mudah-mudahan nanti di Palembang ada lagi ya itu fashion show Palembang. Kolaborasi iya, edukasi pokoknya yang ditanya itu kayaknya aku semua deh kayaknya gitu. Itu di depan. Kalau collab aku udah, edukasi aku udah, jalan semua sih sampai sekarang. Ekspansi yang belum sebesar yang itu belum. Nah itu udah di tahun ini udah mulai berjalan Mbak. Udah adalah something gitu. Jadi ya masih walaupun belum berjalan tapi masih tahap di planning gitu kan. Jadi aku pengen tuh makanya aku bosan gini aja, pengennya yang sesuatu yang wow gitu, ngerti nggak sih? Makanya lagi sekarang bismillah aja kan, ini kan planning kan gitu. Jadi yang kalau ekspansinya itu mass product berarti atau tetap ke fashion, cuman lebih ke mungkin untuk tidak kan nggak kemahalan orang tuh kan. Sekarang kalau yang custom satu mahal, pengennya itu yang
produk-produk yang membumi saja kayak mungkin misalnya baju shirt gitu kan, jaket gitu kan, kayak celana jogger atau ya, tapi yang harga-harganya itu nggak price nggak mahal gitu kan, jadi orang ya seluruh kalangan itu bisa beli gitu lah gitu. Pasar di Indonesia ini tuh sebenarnya dengan produk lebih senang produk yang mall-mallan atau yang UMKM. Iya gitu. Tergantung sih, kalau misalnya orang yang senang wastra ke UMKM sih Mbak. Kalau yang tapi kan anak-anak zaman sekarang ini di mall. Iya. Kalau di mall tuh kan orang buka pameran dateng gitu kan, karena nggak ribet gitu kan. Kalau sekali ke mall tuh udah mau ngapain aja udah ada semua gitu mau kan. Makan ada. Ya kalau wastra itu lebih ke ya touch personal gitu loh, beda gitu jualannya. Tantangannya wastra itu memang di situ ya. Networking ya kalau wastra tuh lebih ya, dan selera Mbak. Ya memang kebanyakan memang selera yang menyukai ke wastra itu apa ya, mereka yang udah brand-brand itu udah biasa lah gitu kan, yang kalau UMKM itu lebih, kalau orang yang lebih ke banyak ke pemerintahan, terus juga pekerja gitu kan, mungkin pakai seragam gitu, jadi udah tahu nih wastra. Cuman kalau anak muda dan memang kalangan yang menengah ke bawah itu kan jarang gitu loh mungkin wastra Mbak, makanya masih pakai shirt nggak praktis mungkin ya bagi mereka ya. Tapi ketika mereka udah dunia kerja mungkin udah punya duit baru ada wastranya gitu, karena itu dari kebijakan pemerintah harus pakai batik nih hari ini gitu. Ada kebijakan itu juga. Gitu. Jadi mereka mulai ekspor ketika mereka udah kerja. Tapi itu enak juga sih, makanya beda yang sudah punya duit dikasih mama papa sama yang sendiri beda. Gitu kayaknya sih, beda banget kan. Kalau mama papa kan terbatas nih, berarti aku harus nggak mungkin, ini kan mahal nih wastra nih kan, kayaknya aja mending aku yang jadi saja nih. Nah, ketika udah kerja ya harus pakai wastra juga. Dan juga aku kayak di daerah sama di kota besar itu memang mungkin kalau yang daerah tuh mereka udah bosen ngelihat kain daerahnya sendiri, ya nggak sih? Jadi ketika kalau kita bawa wastra kita itu ke kota lain yang kota besar, nah itu kan di situ ada orang daerah yang lama merantau, dia lihat, atau orang daerah lain yang lihat kain kita tuh kok beda gitu kan. Benar, setuju. Apalagi kalau ke Jakarta kan lebih heterogen lagi, mungkin ada orang asing dan sebagainya. Nah itu dia, kalau malah orang luar tuh yang hype itu seneng wastra gitu Mbak, karena mereka unik gitu loh. Mereka nggak pernah lihat kan? Nggak pernah lihat. Terus juga baju batik Indonesia ini kan memang beragam warna-warni kan, jarang tuh kalau bule-bule itu kan. Tapi sedangkan kita ini kalau mau cari cuan itu nggak bisa gitu saja Mbak gitu. Jadi harus seluruh kalangan. Iya benar-benar. Karena orang tuh mungkin lebih alibu gitu kan. Pensiun masih 20 tahun lagi. Iya, 20 tahun lagi lah masih. Jadi ya pengen lebih ini aja sih, udah tahu gitu, orang tuh udah kebayang gitu loh baju kita tuh apa gitu kan, kayak sih Mbak. Ini Adivo punya nih. Ya gitu. Ini benar gitu kan. Kalau orang lihat tuh di foto atau di medsos, ini bajunya berani aku gitu loh Mbak gitu. Itu sih yang sebenarnya jati diri sih di siapa gitu kan gitu. Nah itu aja sih, karena kalau orang yang belum tahu kita kan, ini baju siapa nih, nah itu kan belum tahu gitu kan, harus tahu kita dulu. Kalau nggak tuh harus beli produk kita dulu gitu kan, baru tahu gitu. Kalau dulu tuh cita-citanya masuk ke naruh di mall ya gitu ya, tapi kalau sekarang tuh kayaknya nggak terlalu deh untuk naruh di mall itu, karena mall juga nggak ke wastra banget gitu ya sekarang. Sama sih Mbak, wastra itu masih oke sih, tergantung mallnya ya. Tergantung mallnya kali Mbak ya. Harusnya memang ada satu tempat yang memang itu menjual produk-produk premium yang khusus kayak Sarinah gitu, ya kayak Sarinah gitu kan. Iya benar. Jadi dia memang one stop shoppingnya udah ke sana. Dulu kan ada Pasar Raya, dulu kan kalau Jakarta kan. Jadi kalau mall ya memang brand-brand lo datanglah dari Amerika kayak mau brand dari Inggris kayak gitu kan ya di mall itu. Tapi jangan campurkan
ada satu pojok wastra kain UKM yang kecil gitu di situ, kayak nggak enak gitu kan. Bener. Kan ada yang kayak gitu. Ada jangan mall itu isinya apa-apa, ada pojokan yang isinya wastra, yang UKM yang isinya wastra. Kayaknya terlalu jomplang gitu ya. Mungkin harusnya satu memang dia udah ke situ aja udah semua, kalau mau cari ya kain kah, bajunya kah, sepatunya atau aksesoris tas dan sebagainya. Wastra semua Mbak ya, kan daerah ya. Seluruh Indonesia gitu ya Mbak ya. Iya enggak, yang Palembangnya lah misalnya gitu. Kalau di Jakarta mungkin ya yang itu. Dan tempatnya juga proper kayak mau juga. Ada kan Kria Sriwijaya ada Mbak? Ya itu Kria Sriwijaya. Maksudnya harapan yang harusnya seperti itu, bukan. Jadi dia enggak yang satu spot kecil gitu kan. Kalau Uniqlo kita kemarin itu kan cuma naruh doang. Cuman kayak dia itu, Uniqlo ini juga membantu memajang karya UMKM, tapi di situ aja udah, kita nggak ada bukan penjualan, nggak ada penjualan, emang cuma untuk promosi aja gitu. Dan juga di Uniqlo itu barangnya kan nggak boleh yang gede. Ya, karena barang kita sepatu, jadi dia tuh harus muat ke kotak dia itu. Kebetulan kita sepatu, jadi kita muat. Teman-teman yang bawa baju, bawa kain, nggak ada yang lolos. Iya, bener. Oh, kayak gitu. Ya kalau dijual enak juga Mbak ya, apa? Sebenarnya harusnya kan harapannya maunya Uniqlo itu, kan dia kan ada pasang nama kita tuh sama bukan kartu nama, apa namanya, kayak semacam barcode untuk di kita punya media sosial. Nah harapannya itu kan orang, barang apa lucu, nah kita tuh orang tuh scan dari situ, oh ini tuh brand apa, bisa lihat. Cuma yang aku lucunya bukan, maksudnya Palembang maunya barang kita tuh Uniqlo Palembang, tapi UKM yang ditaruh tuh di Uniqlo yang mana kayak gitu. Nah kalau nggak tuh Uniqlo Kalimantan misalnya gitu, random kan tuh cuma naruh doang, nggak di gonta-ganti barang atau keluar masuk kayak ada penjualan stok-stokan gitu. Seharusnya kan ada di sales gitu ya Mbak. Iya, ditaruh di Uniqlo kan ada berapa nih di provinsi di Indonesia misalnya. Nah jadi Uniqlo, barang dari Uniqlo yang UMKM Palembang ditaruh di Uniqlo yang mana, di random gitu, Jakarta atau yang Bandung atau yang Bali gitu kan. Jadi bercampur-campur, bukan cuma di daerahnya sendiri kali usulan. Oh dari tuh kenal dulu kan apa filosofinya apa Mbak? Ya karena walaupun Divo ini enggak sekolah desain lah anggapnya ya, tapi kan Divo mencari dan mengulik dan ambil short course juga untuk mendalami apa yang. Benar, jadi kita tuh kemana, jangan ikut orang jadi desainer, kadang gitu kan Mbak ya. Iya. Cuma setahun 2 tahun udah. Gitu kan, gitu, sekali fashion show terus kamu dibilang desainer enggak? Karena berkarya itu kan tiap tahun kan berganti kan, tahun ini bulan apa nih gitu kan. Jadi harus semakin suka walaupun ya harus dipaksa suka Mbak. Karena ntar lama-lama tesnya hilang gitu loh. Tapi kalau yang tadinya hobi, seneng, abis itu jadi stres nggak kalau udah jadi setiap hari? Kalau setiap hari kayaknya seneng deh kayaknya. Masih senang masih ya. Kan ada yang dari passion terus karena jadi penghasilan sampai capek rasanya gitu. Enggak sih Mbak, aku karena kan enggak lelah ya, enggak ada ya. Lelah karena kan ada tim juga gitu kan, aku ada asisten juga tukar pikiran. Kadang kita lagi buntu pikiran segala macam tuh, nanti di hari ini penjahatnya aku segala macam, jadi kita diskusi lah. Jadi ini oh ya gitu kan. Kalau namanya cuan kayaknya nggak lelah deh Mbak, kalau ada cuannya. Itu sih yang penting. Iya. Kalau untuk anak muda zaman sekarang tuh carilah kegiatan positif apa yang kalian mau. Misalnya di dunia fashion pun nggak masalah, atau dari ilustrasi saja, apa kayak pesan kayak Mbak Dina yang desain, atau yang kayak aku bikin baju. Nggak apa-apa, itu pun apapun gitu, pokoknya yang penting jalan dulu aja gitu loh, pelan-pelan gitu loh. Dan juga kalau boleh tambahan juga, kalau misalnya yang masih awal-awal nih, ngumpulin lah portofolio itu di dalam media sosialnya aja, gitu gitu. Jadi jangan malu. Ya, kadang malu posting. Kalau namanya awal-awal ya wajar dong. Aku juga awal tuh nggak bagus-bagus amat gitu loh. Sampai sekarang masih belajar gitu kan. Kan namanya belajar kan sampai mati Mbak. Ya.
dia senior lebih baik, enggak, malah ada yang baru mulai itu lebih bagus ternyata. Kita kan namanya tes beda-beda. Jadi harus percaya diri aja sih sebenarnya itu yang penting. Terus juga ngumpulin portofolio itu penting, dan tadi kayak kata Livo bilang kan mungkin belum bagus gitu kan, ya wajar, tapi posting aja dulu gitu kan. Karena nanti kan ketika kita udah nambah lagi postingannya, kita lihat ke bawah itu, oh iya ya, saya evolve ya gitu kan, berkembang nih saya, ada perubahan ya, gitu kan, gitu ada perbaikan gitu kan, semakin baik, dan itu tuh dilihat sama orang-orang yang mengamati kita dari kejauhan. Kan kita diamati sama semua orang. Benar. Siapa sih Divo? Oh, lihat. Oh, di sini. Karena orang tuh kalau misalnya, karena orang Indonesia ini banyak makan merek ya Mbak, kalau nggak terkenal nggak mau gitu loh. Udah biasa aja gitu, nggak apa-apa, bagus gitu loh. Ini siapa sih? Ya padahal orang yang kayak orang-orang daerah itu kan bagus-bagus Mbak. Cuman karena mereka itu orang yang sudah yang itu agak gengsi gitu, nggak punya brand gitu. Ada mindset yang harus orang Indonesia ini kalau ada desainer yang sudah seniornya oke, cuman misalnya apa gitu kan barangnya itu kan, yang penting pernah pakai gitu kan. Beda yang kita yang udah sebagus mungkin, cuman kata orang siapa nih gitu Mbak. Tapi ada nggak kayak berinsecure dengan, kan kamu udah pernah ketemu desainer desainer nasional ya, yang skala nasional gitu, dilihat nggak sama mereka gitu, terus ada nggak mereka gitu. Alhamdulillah tuh nggak ada gitu. Karena itu kan daerah dan mereka tuh kan daerah apa nih gitu. Jadi enggak kok, mereka kalau namanya desainer semakin senior, mereka tuh bakal semakin humble. Tapi ada yang juga yang enggak juga ada. Ada situ personal berarti ya. Enggak juga sih, masalahnya itu ini masing-masing ya. Masing-masing, jadi ada enggak, cuman ada yang harganya santai aja sih, karena pasar beda-beda lah Mbak. Karena kan pasti kalau kita fashion show kan bukan cuma fashion show doang ya, tapi barang kita kan juga dipajang di expo pastinya. Namanya karya kan selera ya, makanya nggak bisa kata kita bagus belum tentu kata orang bagus. Mereka keliling tuh biasanya si desainer-desainer yang senior itu kan, nanti lihat gitu, mungkin nantinya mau kerja sama atau gimana. Mereka juga nyari desainer yang muda-muda juga kan. Biasa gitu. Tapi kalau better kita berusaha sendiri dulu. Gitu. Kalau mentok nanya ngelihat, makanya banyak belajar. Aku dulu tuh nggak tahu cari sponsor. Lihat ini kok bisa, ini kok ada XX-nya kenapa ya? Ternyata ini. Jadi aku tuh juga belajar berevolusi, bertransformasi. Jadi desain tahun ini kayaknya beda deh. 2 tahun yang lalu sama nih kayak gini semua kan. Pengen yang lebih girly atau gimana gitu kan. Pengen yang lebih yang apa gitu kan. Jadi nanti berproses dan belajar Mbak, karena kita belajar dari pengalaman gitu kan, dan kita belajarnya juga yang karena hobi jadi pelan-pelan aja, yang nggak gimana, nggak mesti harus penjualan seperti apa enggak gitu kan. Makanya harus kita mencintai dan menyukai, dari lama kelamaan makin suka harus Mbak gitu. Budget urusan nanti lah gitu. Iya, duit urusan nanti ya. Budget pusing langsung. Bisa disesuaikan saja. Tapi tetap budget kalau namanya jualan tetap harus Mbak. Iya harus nyesuaiin. Kadang-kadang kan harus jalan dua kaki atau fokus di fashion. Ya someday pokoknya harus fokus. Iya. Someday gitu. Jadi kalau Mbak Nadine kan tetap di desain, walaupun itu tetap satu itu kan, kalau kan kayaknya beda deh. Maksudnya gitu. Sekolahnya. Karena aku udah sekolahnya di desain dan bekerja bikin usahanya juga di desain. Jadi memang satu jalan kan. Kalau aku kan antara kiri dan kanan gitu. Manajemen. Jadi beda yang coba. Tapi kan ekonomi kan begitu kan pinter menghitung uangnya. Aku nggak pinter ngitung uangnya. Sebenarnya ngitung duit itu Mbak bukan pinter banget. Jadi itu lebih ke manajemen ya. Jadi memang benar kalau kita memang berantakan, memang nggak bisa megang duit, cuma sama aja sih Mbak. Mengaturnya sesuai dengan ininya. Kalau itu kalau lebih ke, kalau kita ekonomi itu kan lebih ke planningnya seperti apa, terus juga kedepannya seperti apa, terus juga mau jual kemana gitu sih. Kalau manage duit kayaknya pribadi masing-masing nih Mbak. Apa tadi tambahan nggak lagi? Ya aja. Alhamdulillah. Puasa ya? Puasa alhamdulillah nggak terasa. Jam berapa nih? Hampir jam 4. Hampir jam 4. Menjelang buka ini. Menjelang tidur lagi. Tapi kan udah masuk kerja kan tadi juga? Udah kerja sih Mbak, kemarin masih kerja udah.
Sudah masuk kerja? Udah Nggak hari pertama puasa nggak? udah kerja Mbak. Sudah Kan langsung? kalau kantornya nggak, bukan kayak anak sekolah. Kalau sekolah kan baru Senin ya. Iya, sekolah. Nah, kalau kita nggak, masih kerja, masih tetap, ini namanya perusahaan beda-beda Mbak gitu. Iya, apalagi perusahaan negara ya. Iya, Iya. tuh. Sehat terus buat Ivo, mudah-mudahan Terima kasih, Mbak berkreasi Nadine. nanti Amin, kolaborasinya ditunggu Amin, lagi. amin, amin, amin. Amin, Fashion amin, Week amin. sampai nanti internasional juga. Amin, ya Rabbal alamin. Ya kan? Semakin Ya kan? besar juga ya, amin. Ya Allah, amin, amin, sama-sama. Bulan puasa, amin. Mbak Udah ini juga orang begitu Palembang juga, gitu maju kan. terus untuk dunia desain di fashion, terutama di Palembang dan Sumatera Selatan. Mudah-mudahan lancar. Amin, ya Rabbal alamin. Saya Nadina Salim. Saya Diva Agus Udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.